Bayangkan, sebuah jalan air buatan manusia yang memotong benua, bersingkat perjalanan kapal ribuan kilometer dan mengubah wajah perdagangan dunia. Buah mahakarya teknik yang lahir dari mimpi gila, penuh pengorbanan, dan kisah perjuangan manusia melawan alam. Inilah terusan Panama, salah satu jalur paling penting di bumi. Tapi bagaimana terusan ini dibangun dan apa rahasia dibalik kekuatannya yang masih menggerakkan perekonomian global hingga hari ini? Terletak di negara kecil Panama, Amerika Tengah, terusan ini menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Sebelum terusan ada, kapal harus mengelilingi Johor di ujung selatan Amerika Selatan. Jalanan berbahaya yang bisa menambah ribuan kilometer dan berbulan-bulan waktu tempuh. Dengan panjang sekitar 82 km, terusan Panama kini memangkas perjalanan itu hanya menjadi sekitar 8 hingga 10 jam. Namun di jalur air raksasa ini tidak lahir dalam semalam. Di akhir abad ke-19, Prancis yang sebelumnya sukses membangun terusan Suez coba keberuntungan di Panama, dipimpin oleh Ferdinand de Lesseps. Proyek ini menghadapi medan pegunungan, hutan lebat, dan penyakit mematikan seperti malaria dan demam kuning. Hasilnya kegagalan besar, ribuan pekerja meninggal dan proyek terbengkalai. Dunia mengira mimpi terusan ini akan selamanya mati, sampai Amerika Serikat turun tangan. Awal abad ke-20, Amerika Serikat mengambil alih dengan teknologi dan pendekatan baru. Mereka merancang sistem lock seperti Leviathan raksasa yang mengangkat kapal dari permukaan laut ke Danau Gatun, kemudian menurunkannya lagi ke sisi samudra lain. Danau Gatun sendiri diciptakan dengan membendung sungai Chagos, menciptakan salah satu danau buatan terbesar di dunia pada masanya. Setelah satu dekade kerja keras, pada 15 Agustus 1914, terusan Panama resmi dibuka. Dunia maritim berubah selamanya. Cara kerjanya, kapal memasuki terusan dan diarahkan ke serangkaian lock atau pintu air. Air dipompa masuk atau keluar, menaikkan atau menurunkan kapal setinggi lebih dari 26 meter. Proses lengkap dari Atlantik dan Pasifik memakan waktu sekitar 8 hingga 10 jam. Setiap tahun lebih dari 12.000 kapal lewati jalur ini, membawa segalanya mulai dari barang elektronik hingga minyak mentah. Terusan Panama bukan hanya mahakarya teknik, tapi juga urat nadi perdagangan global. Sekitar 6% dari seluruh perdagangan dunia melewati kanal ini. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang bergantung pada jalur air ini untuk distribusi barang. Bagi Panama sendiri, terusan ini menjadi sumber pendapatan utama yang menopang perekonomian negara. Awalnya dikendalikan oleh Amerika Serikat, tetapi pada 31 Desember 1999 pengelolaan resmi diserahkan kepada pemerintah Panama. Seiring meningkatnya ukuran kapal pada tahun 2016, proyek perluasan besar disebut Panama Canal Expansion selesai dibangun. Kini kanal mampu menampung kapal super besar New Panamax yang sebelumnya terlalu lebar untuk melintas. Namun, tantangan baru muncul. Perubahan iklim dan kekeringan mulai mengancam ketersediaan air Danau Gatun, sumber utama air untuk mengoperasikan lock. Jika pasokan air berkurang, kapasitas kanal bisa menurun drastis, memengaruhi perdagangan dunia. Terusan Panama adalah bukti tekad manusia untuk menaklukkan alam demi menghubungkan dunia. Dari kegagalan tragis hingga kesuksesan luar biasa, kanal ini tetap menjadi jalur penting perdagangan global lebih dari 1 abad. Dan pertanyaannya kini, mampukah kita menjaga mahakarya ini agar terus menjadi nadi dagangan dunia di masa depan?